Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Safira, NIM 205-22071, kelas TBIC, akan menceritakan resensi dari buku yang telah saya baca, yaitu buku Metodologi Studi Islam, penulis Dr. Koko Abdul Qodir, penerbit Pustaka Pelajar, tahun terbit 2020. Buku Metodologi Studi Islam karya Dr. Koko Abdul Qodir memberikan panduan yang komprehensif dalam mempelajari Islam secara mendalam dan sistematis. Jadi buku ini merupakan panduan yang bisa memandu kita dalam mempelajari metodologi studi Islam. Buku ini menawarkan wawasan penting bagi para peneliti, akademisi, maupun pembaca umum yang ingin mendalami kajian Islam dalam berbagai perspektif. Jadi tujuan target pembaca dari penulis ini tuh bisa siapa aja, bisa dari akademisi atau bahkan pembaca awam, pembaca umum. Itu bisa membaca buku ini untuk mendalami kajian Islam. Salah satu kekuatan utama pada buku ini adalah pendekatan interdisipliner yang digunakan oleh penulis. Jadi penulis sendiri menggunakan pendekatan interdisipliner dengan mengkombinasikan kajian keislaman dengan berbagai ilmu disiplin. Ilmu disiplin lain ini seperti sejarah, filsafat, sosiologi, antropologi, dan lain-lainnya. Jadi disiplin ilmunya itu banyak dari berbagai macam perspektif. Dengan demikian, pembaca dapat memahami Islam tidak hanya dari sisi yang normatif aja, tetapi juga dari konteks sosial budaya yang melingkupinya. Buku ini juga terbagi menjadi beberapa bagian. Ada beberapa bagian utama yang membahas metodologi penelitian Islam. Kemudian ada bagian juga yang membahas mengenai sejarah perkembangan studi Islam. Ada bagian yang membahas sumber-sumber studi Islam, dan juga ada bagian yang membahas mengenai pendekatan dalam mengkaji Islam. Penulis juga menyoroti pentingnya penguasaan bahasa Arab dalam studi Islam. Jadi menurut si penulis ini, penguasaan bahasa Arab dalam mempelajari Islam itu penting, serta memberikan panduan praktis dalam melakukan penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Salah satu bagian yang menarik dalam buku ini adalah pembahasan mengenai isu-isu kontemporer. Isu-isu kontemporer dalam studi Islam yaitu seperti hubungan Islam dengan modernitas, kemudian isu globalisasi, dan isu-isu yang terkait gender. Jadi penulis itu mengajak kita para pembaca untuk melihat Islam dari perspektif yang lebih kekinian dan mengkaji bagaimana Islam dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang kekinian yang dihadapi oleh masyarakat modern seperti kita.
Kemudian selain membahas berbagai pendekatan dalam studi Islam, buku ini juga mengupas secara mendalam tentang etika dalam penelitian Islam. Jadi etika-etika dalam penelitian Islam itu dibahas dalam di buku ini. Penulis menekankan pentingnya sikap yang rendah hati, kemudian objektif, dan menghindari bias pribadi saat melakukan penelitian. Ini adalah etika dalam penelitian Islam. Beliau juga mengingatkan para peneliti untuk selalu mengedepankan kejujuran akademik dan menghargai hak kekayaan intelektual. Jadi jujur itu penting. Salah satu kelebihan dari buku ini adalah bahwa penulis tidak hanya memaparkan teori-teori saja. Jadi isi bukunya itu nggak hanya tentang cuman teori-teori, tetapi juga diberikan contoh-contoh yang aplikatif dari metodologi yang dibahas. Jadi contoh-contoh ini sangat berpengaruh. Misalnya itu dalam bab tentang penelitian lapangan. Jadi beliau memberikan panduan yang lengkap, mulai dari cara menyusun proposal penelitian, diberikan contohnya dan teori-teori gitu, kemudian cara melakukan observasinya itu bagaimana, wawancara yang mendalam, terus juga bagaimana cara-cara mengolah dan menganalisis data. Jadi buku ini juga kaya akan rujukan kepustakaan dari berbagai sumber, baik dalam bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jadi rujukannya itu banyak. Ini membuktikan kuatnya landasan keilmuan yang dimiliki oleh penulis serta wawasan lintas disiplin yang luas dalam mengkaji studi Islam. Jadi penulisnya itu wawasannya itu luas sekali. Tidak hanya itu, gaya penulisan si penulis ini yang komunikatif dan mudah dicerna membuat buku ini dapat dinikmati oleh khalayak yang lebih luas. Jadi tidak terbatas pada kalangan akademisi saja. Jadi bisa pembaca awam pun bisa ikut membaca dan akan dapat memahami karena penulisannya itu mudah dicerna. Jadi akan dapat memahami konsep-konsep metodologi studi Islam yang dipaparkan dalam buku ini. Jadi secara keseluruhan buku metodologi studi Islam karya Dr. Koko Abdul Qadir merupakan sumber referensi yang sangat berharga bagi siapapun yang tertarik untuk mempelajari Islam secara komprehensif dan mendalam. Gaya penulisan yang luas dan disertai dengan contoh-contoh yang relevan membuat buku ini mudah dipahami oleh berbagai kalangan pembaca. Buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa, dosen, peneliti, maupun masyarakat umum yang ingin memperluas wawasan mereka tentang studi Islam. Jadi begitu, sekian dari saya. Maaf apabila ada salah-salah kata atau penyebutan. Jadi sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.